Damkar Indonesia. Let's to begin. Siapa kita? Sampai di bulan September ini kebakaran itu sudah khusus untuk ladang dan kebun itu dia sudah berada di pusaran 35. Dan ada sultra karena imbas dari El Nino. Selain panggilan 65 yang sekarang ini rata-rata itu terjadinya adalah kebakaran lahan. Terlalu berani untuk melakukan pemadaman. Kalau jangan main-main ya, ini penjara ini, langsung ditangkap penjara ini. Pihaknya menerjunkan 5.000 mobil damkar di setelah kebakaran. Cari di mana kepala ular ini? Energi yang terkuras. Kami menikmati perjalanan ini. Demikian. Alterizer. Selamat pagi! Pagi! Apa kabar? Luar biasa! Siapa kita? Apa kabar? Luar biasa! Bagaimana situasi? Adakah Damkar di dalammu? Ada! Di hatimu? Ada! Mana? Tidak! Mana? Tidak! Di Damkar ini saya bermula di sekretarisnya di 2019 sampai di 2022. Jadi kalau memang kami di Damkar ini sekarang menerapkan ada sedikit kita memberi sanksi atau hukuman apabila mereka terlambat. Karena kami di Damkar itu kami jam 7.15 itu sudah apel pagi, sudah persiapan apel pagi dan sudah mulai. Kami diberi standar nilai 259 personel pasukan. Namun yang tersedia hari ini kita baru berada di kisaran 116 beserta para pejabat fungsional Damkar. Koreksi terhadap kita semua, totalitas ini sebetulnya tidak semata karena pekerjaan lapangan. Dia berbeda karena dia bergerak atau dia menjadi dinamis. Sehingga semisal di awal dia harus melakukan yang terjadi di Damkar ini sepertinya masih fasenya tradisional, kita mungkin akan naik di tahap konvensional. Kalau seandainya fasenya sudah konvensional, kita masuk di modern. Kalau sudah fasenya modern, mungkin kita akan masuk di era digitalnya, bahwa itu apakah itu 4.0 atau 5.0. Jadi semuanya itu kita harus lewati, dan tantangan hidup di dalam organisasi sebetulnya harus mampu atau menuju akselerasi terbaik di dalam mengikuti zaman. Dan ada sultra. Nah, apakah ada daerah Anda yang sedang menyaksikan ini? BMKG memprediksi daerah-daerah ini akan mengalami curah hujan paling rendah dan berpotensi akan mengalami musim kering ekstrim. Apinya sudah nyala. Dan tiba dia langsung sergap langsung menyelesaikan api. Jadi menurut Badan Pangan dan Pertanian PBB pemirsa, akibat dari efek besar El Nino, daerahnya di sini lahan kan, jadi luas kita lebih waspada saja lah. Ya, untuk kita cek aja nyisir, jangan sampai masih ada sisanya. Terus kita mau tinggalkan nanti supaya tidak kerja dua kali. Kita cek saja untuk penambahannya, gitu. Karena masih di dalam itu masih enak sampai di
Jadi memang untuk musim kemarau seperti ini, terus terang saja kami Damkar Kota Bau-Bau itu kewalahan. Kewalahannya gimana? Selain panggilan 65 yang sekarang ini, rata-rata itu terjadinya adalah kebakaran lahan. Terus kami kendalanya adalah kekurangan pasokan air baku. Sampai di bulan September ini kebakaran itu sudah khusus untuk ladang dan kebun itu dia sudah berada di kisaran 35 kali sampai tadi ya, sehingga kami menganggap serius untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Makanya di waktu yang lalu kami juga melakukan yang namanya apel besar untuk mengantisipasi kebakaran El Nino ini. Kebakaran terjadi di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau pada Kamis siang 25 November tahun 2021 sekira pukul 14.56 waktu Indonesia Tengah. Akibatnya satu buah rumah panggung ludes dilalap sejago merah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Laudenur Alam Doaka mengatakan pihaknya menerjunkan 5 unit mobil damkar di tempat kebakaran. Namun masyarakat di lokasi sudah menyiapkan 2 unit mobil tambahan air sehingga kebakaran dapat dengan mudah dipadamkan. Dugaan terjadinya kebakaran belum bisa dipastikan karena memerlukan investigasi lebih lanjut. Sejauh ini tak ada korban jiwa dalam insiden ini, sedangkan kerugian belum bisa diprediksi. Semenjak saya berada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau sejak 2019 hingga saat ini, 4 tahun ini, kami berhasil membuat bentangan titik layanan baru di 3 tempat. Pertama ada di sektor Bungi, yaitu dia berada di wilayah Kecamatan Bungi, sekaligus dia meng-hire untuk wilayah Kecamatan Lea-Lea, Kokalukuna, dan terus kami menambah satu di wilayah Betuambari. Tepatnya dia berada di Palagimata. Di sana dia melayani wilayah Kecamatan Betuambari dan Kecamatan Murhum. Dan terakhir yang kami lakukan penambahan satu titik layanan lagi itu di pos sektor Wolio yang kami katakan tadi. Itu dia berada di 6 kilo dari titik pusat pengendalian operasional di Lembah Hijau ini. Namun memang kan jaraknya itu dekat, sehingga spot itu mampu membantu kami untuk bisa mungkin menaikkan range terhadap indeks kepuasan masyarakat ke depannya. Ya, yang terakhir kita di Sorowolio memang dia walaupun di situ banyak hal yang selalu terhubung dengan persoalan kebakaran. Nah, walaupun dia kebakaran ladang atau kebakaran rumah satu persatu, tetapi itu juga merupakan titik jangkauan layanan kami yang harus kami bisa tempatkan ke depan satu lagi pos layanan yang ada di wilayah Sorowolio ke depannya. Pada jam 8:06 setelah apel pagi kami menerima laporan dari warga Kelurahan Boni-Boni atas nama Ronald. Kami menurunkan 5 tim rescue ke TKP. Alat yang kami bawa itu penjepit ular 2 buah dan kami membakar untuk persiapan. Kami tiba di TKP itu memang warga di sana sudah berkumpul. Jadi kami siap, kami menyiapkan tangga, satu orang saudara Almin langsung naik tangga untuk mencari di mana kepala ularnya dulu.
Alhamdulillah tidak ada kesalahan. Kami semua sudah siap kalau ada laporan evakuasi ular. Setelah dari sana kita bungkus, kita ikat baik-baik, langsung kita dibawa di Mako Damkar untuk kita masukkan di kandang. Jadi laporan pimpinan kalau dia akan melihat seperti apa ularnya bagaimana. Ukuran ular itu diperkirakan 2,5 sampai 3 meter ya. Ini jenis ular piton. Laporannya awalnya itu ular berada di seberang jalan nyebrang ya, menuju ruko itu. Ya, jadi memang di lapangan kami jadi begini, Damkar Kota Bau-Bau selain memadamkan api, kami juga ada tindakan penyelamatan. Jadi kami beberapa kali menerima panggilan penyelamatan, baik itu pelepasan cincin, terus ada hewan yang terjebak, apakah kucingnya atau ada ular atau biawak yang masuk ke rumah, itu kami biasa dipanggil Damkar Kota Bau-Bau. Jadi mereka itu lantaran senangnya kami sudah datang itu biasa memberikan imbalan. Tetapi saya selalu mengatakan kepada anggota, tolong jangan diterima. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang kita itu kerjanya niatnya ikhlas. Kalau mereka memberikan air minum ya mungkin ya kita minum. Tetapi kalau dalam bentuk uang, saya selalu bilang tolong jangan diterima, dikembalikan saja. Karena memang tugas-tugas kami ini adalah tugas-tugas sosial. Tidak ada yang dipungut biaya. Dan alhamdulillah rekan-rekan sekarang sudah lebih profesional, mereka akan tidak berani menerima seperti itu. Ya, walaupun dipaksa mereka tidak akan berani. Kecuali memang sudah disimpan di mana, kadang nanti di kantor baru mereka melapornya kepada saya. Jadi mereka tidak ada pernah bilang mau sembunyi-sembunyi terima apa tidak. Pasti tidak melapor. Saya biasa marah dulu, tetapi kalau sudah ada di tangan kami, kadang juga kami bingung mau diapakan. Ya paling kita beli rokok, terus kita rasakan sama-sama. Dan pada intinya kami selalu bekerja tidak mengharapkan imbalan, gratis dan gratis. Substansi standar pelayanan minimum yang diprasyaratkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri itu adalah 15 menit respon time. Respon time yang dimaksud di wilayah pemadam kebakaran itu adalah sejak seseorang melapor, entah itu per telepon atau itu mendatangi piket, sampai pada persoalan pasukan atau unit damkar tiba di lokasi dan melakukan eksekusi pertama, itu dihitung sebagai respon time. Respon time nasional itu dia berada pada 15 menit maksimal layanan untuk SPM-nya. Sedangkan yang kami bisa lakukan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau itu, kami sudah bermain di durasi 7-8 menit respon time untuk SPM-nya, sehingga dapat kami sampaikan bahwa untuk layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau itu sudah mencapai target dari separuh yang dipersyaratkan oleh SPM nasional. Ya, kami sangat pahami mungkin mereka ada sedikit ketakutan dengan apa yang terjadi, seperti barangnya habis, rumahnya habis. Tetapi kami berusaha kerja seprofesional mungkin dengan cara datang lebih cepat sesuai respon time, karena memang respon time kami itu sebenarnya 15 menit sudah menggelar selang sampai tiba di lokasi. Tapi kami target kami adalah secepat mungkin, jangan sampai melebihi dari respon time 15 menit itu. BMKG bahwa fenomena kekeringan juga ini atau dampak El Nino ini akan berlangsung cukup lama. Mungkin diperkirakan sampai di awal 2024 nanti. Kalau dari Damkar sendiri Kota Bau-Bau ini pemenuhannya kami sudah menyebar. Kita membutuhkan berapa menit untuk sampai di lokasi? Itu 15 menit. Mulai saat pelaporan. Tapi oleh Damkar Bau-Bau ini capaian itu kita sudah berada di kisaran 7 dan 8 menit. Artinya kita sudah berada pada separuh dari target nasional yang mengamanahkan maksimal 15 menit.
harus selalu melakukan evaluasi tentang strategi dengan RRI Kota Bau yang punya kepedulian terhadap isu belakangan yang terjadi di Kota Bau, dan ini memang paralel dengan isu nasional dan isu global tentang persoalan El Nino ya. Ketika ada kebakaran ruko pada saat subuh hari, pemilik ruko itu menghubungi saya sebelum azan subuh. Dia menghubungi saya bahwa ada kebakaran di rukonya, di ruko mertuanya. Ini bukan yang dihubungi oleh piket, bukan nomor call center dari damkar, tetapi ke saya. Nah, pada saat itu saya langsung bergegas untuk pergi melakukan pemadaman kebakaran. Sambil berjalan saya menelpon damkar, ternyata damkarnya juga sudah dihubungi oleh ojek pada saat itu, sehingga kami bertemu di titik yang sama di ruko itu untuk melakukan pemadaman. Pada saat itu saya kepikiran bahwa rekan-rekan pasukan ini terlalu berani untuk melakukan pemadaman, ya, karena mereka masuk pada ruang atau area kebakaran yang sebetulnya itu cukup membahayakan jiwa mereka, begitu. Sehingga peran itu saya gantikan. Saya bilang udah keluar aja dari ruko itu, sementara di dalam ruko itu asap pekatnya keluar kan. Sementara di dalam ada tabung gas banyak yang dijual juga. Cuman hitungan saya kalau tabung gas itu kan titik didihnya tinggi sekali. Nah, saya hanya punya ketakutan satu, bahwa ketika mereka melakukan tugas dan mereka cedera, dalam artian cacat dalam tugas, saya takut itu akan mengganggu pikiran saya. Jadi lebih baik saya mengganti mereka untuk membatasi ruang bekerja mereka di dalam. Demikian. Setelah 3 tahun kami berendam, ini memang kelihatan perubahan yang sangat signifikan, ditambah dengan respon dari masyarakat sekarang ini bahwa memang damkar lebih cepat tiba di TKP, karena memang kami menerima panggilan itu langsung kita mengatur pasukan untuk segera ke lapangan, sehingga target-target kita yang selama ini bilang masyarakat damkar lambat, airnya tidak ada, itu tidak ada, karena kami memang mobil itu selalu ready dengan air kami siap, ya. Jadi mobil itu dalam terparkir itu dalam keadaan terisi penuh. Tidak ada bilang harus mengisi dulu baru ke tempat kejadian, tidak ada. Itu tidak benar. Saat pertama gabung di damkar, yang saat itu armada banyak berkendala, peralatan banyak terkendala, makanya saya putuskan untuk membantu damkar Kota Bau untuk menangani perbaikan kendaraannya. Ya, karena saya bidang perawatan ya, terutama itu memang hal teknis yang terkendala hal teknis, mungkin saat contohnya misalnya pas kendaraan saat digunakan tiba-tiba ada yang treble, karena memang umur pakai semua alat-alat semua yang digunakan ada batas umur pakainya. Walaupun setiap hari kita lakukan pengecekan, tapi kenyataannya karena waktu di lapangan ada kendala gitu, ya di saat itulah yang kita rasakan cukup berat di satu sisi. Dan memang kami di Damkar Kota Bau di setiap hari Selasa dan Jumat kami melaksanakan olahraga pagi, dan diselingi pada saat hari Senin, Kamis dan Sabtu kita ada kegiatan karate pada sore hari. Ya, kenapa karate kita lakukan? Jadi karate ini sebenarnya juga membantu rekan-rekan anggota Damkar untuk melatih fisik dan mental mereka, karena memang kami di lapangan itu
selalu situasinya itu agak memang boleh dikata sedikit mencekam, sehingga kami juga harus dibekali dengan mental yang kuat, karena apabila kami diganggu terus kami tidak kuat, bisa saja kami bekerja sudah tidak maksimal. Makanya selalu saya bilang ini jangan dilihat dari kenapa kita karate, karena memang di karate itu ada beberapa gerakan-gerakan yang memang kita praktikkan pada saat pemadaman, seperti penguatan kaki kuda-kuda, itu kita di karate ada. Sehingga saya selalu menganjurkan mereka untuk datang, dan itu sifatnya wajib. Di samping itu juga kami di Damkar Kota Bau itu mempunyai peralatan gym. Ya, jadi gym itu memang kita wajibkan di seluruh anggota untuk melaksanakan gym, baik itu di pagi hari atau di waktu-waktu lowong pada saat mereka lagi tidak ada kegiatan. Ketika ada kebakaran yang menimpa gedung KPN di wilayah Wolio. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, ex-kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN Kota Bau, Sulawesi Tenggara terbakar. Jadi pada saat itu kami meminta bantuan dari sektor Bungi, sektor Wolio, dan sektor Betwambari. Kami itu ada kekuatan Jalan Anwa, Kecamatan Wolio, Kota Bau, Sulawesi Tenggara. Basah, bomba selamat, bomba cari pintu, bomba tangkap bulan, bomba kebakaran, bomba semuanya. Kasihan tambah besar, kasihan. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 8 unit mobil pemadamnya. Beberapa waktu yang lalu saya juga sampai kaget. Kami tarik semua pasukan yang ada di pinggiran, yang di Bungi dengan di ex-PVRI itu kami tarik semua. Ya, terima kasih apresiasi luar biasa nih Pak. Nanti yang barangnya full nanti. Makanya selesai Pak. Ya. Tetapi saya lihat masih ada di TKP, kami lanjut sampai jam 2:30 itu. Kan Bapak temani saya. Iya, nanti dan izin Pak Kadis, Pak Kabit ya, Pak Kanwil titip semacam piagam penghargaan. Ketika mereka menyampaikan rasa terima kasihnya dengan memberi piagam penghargaan. Kalau kita melihat bahwa mereka harusnya berduka, tapi mereka melakukan empati terhadap kerja-kerja Damkar sehingga menyampaikan piagam penghargaan. Karena di gedung KPN itu kami juga mampu menyelamatkan perumahan karyawan KPN yang berhimpitan langsung dengan gedung itu. Mungkin ada 12-13 rumah lah di belakang itu, 15-an mungkin yang berhimpitan langsung, dan untung rumah para karyawan itu tidak terjilat atau tidak terlahap oleh kebakaran gedung yang berada di depannya. Iyalah, kalau kebanggaan itu patutlah kita apresiasi karena pekerjaan kami ya panjang, mulai jam 9 malam sampai setengah 3 subuh dengan melibatkan kurang lebih 80 orang pasukan yang berada di lapangan dan mengerahkan seluruh armada yang ada di semua titik untuk bekerja bahu-membahu di sana. Ini juga merupakan sesuatu yang luar biasa dalam artian kami di tingkat manajemen Damkar Kota Bau tidak kewalahan di dalam menghadapi pekerjaan yang besar karena saling bahu-membahu. Kami melihat Bau, kami melihat hunian, kami dekat dengan kantor, kami melihat perhatian teman-teman Kesatria Biru dalam melakukan layanan baik itu kebakaran maupun itu penyelamatan itu dengan seriusnya, sehingga kami juga menghabiskan waktu tapi tidak merasakan
energi yang terkuras. Kami menikmati perjalanan-perjalanan ini. you.